nggak ada masalah, bersih semua. Dari fisik panel atasnya pun bagus ini semua. Nah ini kan hanya kerusakan di crossfadernya. Nah saya akan tutup kembali. Nah cara nutupnya juga sama, harus pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para sobat, saya untuk meneruskan part yang kedua mengenai caranya membuka casing unit XDJ R1 ini ya para sobat, biar supaya nanti aman, tidak merusak mesin di dalamnya. Makanya ini saya akan tunjukkan cara bukanya. Sebetulnya kan yang saya tutorial yang tadi itu kan hanya masalahnya di sini, tapi tetap ini saya harus buka semuanya, menunjukkan ke para sobat bagaimana cara buka ini biar aman, jangan sampai nanti ada soket yang rusak atau fleksibel yang rusak gitu para sobat. Untuk mempersingkat waktu, karena ini kita juga banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan, ada DJM 800, 700, juga si DJ 2000, Nexus 900 biasa. Untuk mempersingkat waktu, oke para sobat, saya akan mulai membongkar. Nah di sini saya akan menunjukkan ada beberapa baut yang perlu kita buka dulu ya, karena ini banyak bautnya. Kalau R1 ini ya, ini masih ada segel, tapi ini segel bukan dari Pioneer, ini sudah segel dari supplier mungkin ya. Jadi kita langsung kita buka. Nah ini baut-bautnya, jangan sampai ada tertinggal, karena satu baut akan mengganggu casing ini, nggak bisa dibuka gitu. Di sini ada baut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, harus dibuka semua gitu Pak sobat. Nah ini tunggu cara bongkarnya, tolong dilihat supaya nanti jangan ada kesalahan lagi. Tipe XDJ R1 ini sebetulnya XDJ lama ya para sobat, tapi ini masih banyak yang menggunakan di klub-klub ataupun di diskotik, mungkin untuk DJ school juga masih pakai ini. Nah di sini banyak bautnya para sobat, mesti telaten. Nah, dari bawah, kemudian dari samping juga ada ini kecil-kecil. Saya gunakan obeng yang pas, jangan sampai selek. Ini ada kecil-kecil nih bautnya. Ini mesti santai, nggak boleh terlalu terburu-buru karena banyak baut. Oke para sobat, ini bautnya sepertinya semua sudah dibuka. Tinggal ini caranya begini para sobat. Ini casing tidak boleh langsung angkat berat, karena kalau diangkat berat gini dia jaraknya hanya pendek sekali. Kabel fleksibelnya itu yang langsung berhubungan ke mesin, maka mesti pelan-pelan. Kita ngangkatnya itu pelan-pelan, dicoba satu persatu dulu. Nah setelah keangkat seperti ini harus pelan, jangan langsung diangkat total. Kalau diangkat nanti efeknya fleksibelnya di dalamnya ini. Nah ini para sobat yang sering mengeluh ini, konsumen saya ini rusak di soket ini atau fleksibel ini nih. Maka ini nggak boleh langsung diangkat berat gitu, harus pelan. Nah setelah begini
kita rebahkan ini pelan, direbahkan. Nah, ini pun kita juga perlu hati-hati, dimiring dulu. Setelah miring, bebaskan dulu soket-soketnya. Nah, di sini pasti ini ada di lem nih, dibuka dulu lemnya pelan-pelan, jangan sampai rusak. Karena XDJ R1 itu kabel fleksibelnya sangat pendek sekali. Nah, setelah ada celah, nah ini ada dikunci, ini kita harus bebaskan dulu semua ini pelan. Nah, ini ada kuncian. Mohon maaf, agak pilek sedikit-sedikit. Sabar para sobat menunggunya, karena ini memang sangat riskan sekali. Setelah ini bebas kayak gini, dilepas-lepasin dulu semua, baru diletakkan gini. Nah, di sini kan ada kunci-kunci soket ini ya. Ini harus pelan-pelan dibuka ya. Usahakan harus mulus seperti ini. Jadi nanti tidak rusak fleksibelnya ini. Usahakan seperti ini. Nah, ini harus pelan-pelan ini tuh. Jadi langsung jangan bruk, angkat soketnya, ini akan rusak mainboard ini. Mainboard harganya lumayan tinggi, jutaan. Nah, ini sudah bebas para sobat tuh. Jadi bongkarnya jangan seret gitu, jangan, harus pelan-pelan. Nah, di sini kita cek dalam unit ini. Nah, korosi atau tidak, tapi nampaknya ini alhamdulillah masih bagus semua, nggak ada masalah, bersih semua. Dari fisik panel atasnya pun bagus ini semua. Nah, ini kan hanya kerusakan di crossfadernya. Nah, saya akan tutup kembali. Nah, cara nutupnya juga sama, harus pelan-pelan dipasang kembali. Ini nggak boleh terlalu buru-buru ya para sobat, ini harus santai karena pendek sekali ini, kabel ini sangat pendek banget. Jadi kalau ketarik ke atas putus semua, nanti fatalnya pasti di mesin ini harus ganti satu blok ini. Kalau fatal yang sini kah atau yang atas kah, itu akan menyebabkan biaya nanti lebih tinggi kalau sampai ini rusak. Oke para sobat, mohon maaf memang kondisinya kurang begitu baik. Yang sering gua. Oke, kita lanjut Pak Robi. Nah, cara pemasangan kembali dari awal, kita harus dekatkan dulu sedekat-dekatnya. Nah, ingat bagaimana posisi awal, kembalikan seperti itu. Ini pun juga, padahal ini dari pabrikan ini para sobat. Nah, ternyata ini kabel ada yang luka ini karena kena gencet ya, ketekan di sini. Nah,
Nah ini kabel ini luka nih ya kan, ini dari pabrikan loh, atau mungkin servis yang lalu-lalu nih, kurang paham ini. Nah ini sangat bahaya sekali nih, ini ada kabel yang udah luka ini, tembaganya nampak ini. Ini seharusnya nggak boleh seperti ini para sobat, ini harus rapi, jangan sampai ada kena cacat. Baik, saya akan isolasi dulu karena ini cacat. Ini bekas dari pabrik, kalau dilihat unitnya belum pernah dibongkar ini para sobat. Ini padahal dari pabriknya, dia sendiri pun masih nggak kontrol dengan kondisi kabel yang ada ini. Nah, saya rapikan dulu karena ini tadi sempat kena gencet kabelnya. Sebetulnya ini kalau teliti dari pabriknya juga, ini harusnya begini kita kasih pengaman. Seharusnya ini, karena ini barang sudah terlanjur ya, ini lebih aman itu kita rapikan seperti ini ya. Ini tadi kan posisinya begini nih, kekencet, kita rapikan, kita isolasi kembali, barusan kita rapikan. Nah ini kan aman para sobat, ini aman. Nah setelah itu baru kita lanjut ya. Tolong para sobat perhatikan posisi fleksibel juga kabel-kabel yang di dalam unit ini, jangan sampai ini ada yang tertimpa, tertindih. Kalau ini kegencet, dia luka kabelnya, ini kulitnya sampai terkelupas, luka, terus dia short body, unit ini, mesin ini akan menjadi error atau rusak. Nah kayak seperti contohnya kayak gini nih, ini sudah cacat, tapi beruntung dia nggak kena short body atau nggak kena besi. Kalau seandainya ini short body, unit ini dari awal pun sudah bermasalah gitu. Nah makanya perlu diperhatikan untuk tipe R1 ini ya. Ini emang agak rumit cara bongkarnya, cara penanganannya ini memang agak rumit, tapi butuh ketelatenan. Jangan terburu-buru cara pengerjaannya, tidak boleh terlalu terburu-buru, mesti diperhatikan satu persatu supaya aman nantinya. Nah ini sekiranya sudah aman, susunan kabel berikutnya. Nah, ini memang harus pelan-pelan para sobat, nggak boleh terlalu diburu-buru. Nah sebentar para sobat, sabar sedikit. Nah ini tadi kan ada klem ya, klem pengunci kabel fleksibel ini. Berhubung karena dari pabrik itu modelnya kayak dipres ya, begitu lepas ya pasti copot semua. Nah cara untuk mengembalikan semula seperti gimana? Ini nggak mungkin bisa kembali semula karena ini tembaga, lingkaran tembaga ini. Lingkaran tembaga ini sebetulnya hanya untuk keamanan fleksibel ini saja. Berhubung karena tadi kita bongkarnya ini juga nggak mungkin bisa rapi karena kondisinya seperti itu, kita paling bantu ini diisolasi saja para sobat. Ini diisolasi, tujuannya apa? Begitu ditutup cover ini, kabel ini nggak lari kemana-mana, dia tetap diam dan aman gitu loh. Nah, nggak perlu ini harus
mau rapi tidak akan mungkin bisa. Intinya setelah ini kita isolasi dulu ya. Setelah isolasi, nah ini kan sudah fit ini. Oke, nggak apa-apa kalau masalah lingkaran ini, nggak apa-apa, yang penting kabel fleksibel ini kondisinya harus aman. Jangan sampai ini kabel ini nanti cacat atau terkelupas atau kepotong atau gimana, itu nanti akan membuat ini jadi error kalau ada kejadian seperti itu. Nah, setelah seperti ini cara masangnya, kalau misalkan tidak memungkinkan untuk tutup langsung, jadi kita ikutin seperti ini para sobat, seperti ini, set. Nah, titik aman baru masuk. Nah, begini loh para sobat, tuh ya kan. Untuk lebih pasti seperti ini aman atau tidaknya, sebelum dirapikan kita coba dulu. Jadi kita nyalakan, jangan sampai nanti ada error. Nah, kita nyalakan dulu, dicoba nyalakan. Nah, error atau tidaknya setelah tampil nanti seperti apa ya. Nah, ternyata ini kita coba nyalakan semuanya. Iya, master. Nah, ini rupanya sudah nggak ada error para sobat, karena kabel-kabel yang tadi itu aman. Kalau sampai ada error di sini, entah lampunya ini kedip-kedip, entah kenapa kan gitu, itu perlu dibuka lagi, dilihat lagi, jangan sampai ini terjadi konslet gitu para sobat. Nah, ini titik sudah aman ini. Baik, saya akan stop dulu, saya akan baut semula biar rapi. Nah, ya. Nah, baut-bautnya ini juga posisinya harus disesuaikan seperti awal. Ingat ya para sobat, tadi yang saya ulas cara membuka XDJ R1 ini, bagaimana cara bukanya, cara ngelepasin kabelnya. Jadi jangan terlalu terburu-buru kalau nanganin ini. Efeknya jadi nanti ada rusak mesin, kelanjutannya itu ada kabel fleksibel rusak dan lain sebagainya gitu. Karena saya yang sering satu jumpain itu, Pak, keluhan dari customer itu, Pak, mesin saya kok soketnya jadi rusak ini itu. Untuk ganti soketnya ya saja itu nggak semua, nggak harus ada ready itu, enggak, itu mesti gimana caranya supaya bisa hidup lagi kan begitu. Itu efek fatalnya itu nanti kayak gitu. Kalau Anda para sobat tuh mau coba-coba bongkar sendiri, itu harus dipelajarin dulu cara bongkarnya. Nah, baut-bautnya ini mana-mana yang harus dibuka. Nah, ini kita buka dengan nutupnya sama, harus seperti ini. Ini emang banyak bautnya, jadi nggak secepat itu.
sekarang baut samping. Baut samping, nah ini juga banyak juga para sobat. Baut sampingnya juga lebih dari 10 biji ini. Ya cukup banyak para sobat. Para sobat harus sabar lihatnya, nontonnya itu harus sampai full, jadi nanti nggak salah cara bongkarnya, cara pasangnya. Ya, salah. Oke, setelah baut sudah terpasang, kita tetap coba tes lagi. Karena apa ya? Kenapa harus dicek lagi, dinyalakan lagi? Takut ada perubahan, ada kabel yang kena tertindih atau kegencet. Nah, setelah kita baut udah fit, oke, kita coba lagi. Memang harus berulang-ulang ya para sobat. Baut awal sampai fitnya itu harus dicoba lagi, karena DJ-R1 ini sangat sensitif banget, banyak kabel yang malang melintang di dalamnya. Memang dari pabriknya seperti itu, jadi bukan kok malang melintang karena teknisinya yang nggak bisa masang ya kan. Dari pabriknya memang udah ada kadul modelnya, karena modelnya itu banyak modul, banyak mesin, jadi banyak kabel yang malang melintang. Oke, saya cek dulu satu persatu aktif. Oke, yang kedua. Oke, siap. Ini tinggal masukkan ke ampli, suaranya ada. Nah, kita suaranya kecil saja. Kanan dan kiri kita coba satu-satu ya. Nah, saat awal dibongkar sampai ditutup kembali, dites berapa kali, kondisinya sudah normal. Hanya ini trouble-nya belum diperbaiki ya, karena ini yang rusak ini sebetulnya. Ini nanti kita tetap lanjut perbaiki supaya ini fresh seperti baru. Oke para sobat, ternyata dari konsumen atau customer yang punya unit RXDJ R1 ini, dia salah kasih switch, jadi terlalu panjang para sobat, jadi nggak bisa pakai, padahal yang rusak ini gitu. Maka kita perlu belanjakan dulu di Pioneer juga, karena kita juga partnya asli Pioneer, hanya bedanya ini salah order dia. Nanti besok saya suruh beli lagi yang aslinya, atau pengadaan dari saya atau kami ini. Nah, besok kita lanjut yang part 3, cara mengganti switch untuk cross fadernya gitu, karena ini salah order dia para sobat. Jadi kita simpan dulu, kita closing dulu, nunggu part yang untuk cross fadernya. Setelah itu kita rapikan, saya kembalikan semula, baru nanti bisa dites semuanya ini. Oke, demikian para sobat untuk masalah mengenai
cara membuka atau membongkar XDJ R1 atau R1 Pioneer by Pioneer asli. Untuk cara-caranya sudah saya uraikan di tutorial tadi, maka saya jika ada kesalahan dalam membuat konten ini, saya mohon maaf pada para sahabat ya. Tolong dicermati dulu, dipelajari ya. Kalau misalkan ada komen yang kurang pas, silahkan komen di kolom bawah. Jangan lupa di subscribernya untuk saya para sobat ya. Bahasa subscribernya itu agak belok-belok karena kita bukan orang Inggris, saya orang Jawa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.